selamat sore Mbak. Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak. Oh ya Mbak, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Vera Filiani Krisanti dari mahasiswa S1 Gizi Universitas Airlangga. Sebelumnya, kalau boleh tahu, ini saya sedang berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Nisa. Baik, Mbak Nisa. Sebelumnya, apakah Mbak Nisa sudah pernah melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan? Kebetulan sudah pernah Mbak. Baik Mbak, selanjutnya kalau boleh tahu tinggi badan Mbak Nisa berapa ya? Kalau tinggi badan itu 155 cm. Kalau berat badannya kalau nggak salah 38 kilo. Baik Mbak. Sekarang Mbak Nisa umur berapa ya? 20 tahun. Baik Mbak. Jadi sekarang saya sedang berbicara dengan Mbak Nisa, berumur 20 tahun, tinggi badan 155 cm dan berat badannya 38 kg. Benar begitu ya Mbak? Iya benar. Baik Mbak Nisa, di sini saya akan melakukan wawancara 24-hour call bersama dengan Mbak Nisa. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui gambaran konsumsi makanan aktual Mbak Nisa sehingga dapat mengestimasi kebiasaan intake makan Mbak Nisa yang tergantung pada variasi konsumsi harian Mbak Nisa. Prosedur wawancara ini adalah saya akan menanyakan makanan apa yang Mbak Nisa konsumsi selama 24 jam ke belakang. Jadi hari ini tanggal 27 November 2020, maka saya akan menanyakan konsumsi makanan pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 26 November 2020. Dari bangun tidur hingga Mbak Nisa akan tidur lagi. Wawancara ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Dan wawancara ini juga membutuhkan kemampuan mengingat, sehingga saya mohon ya agar Mbak Nisa mengingat kembali dengan seksama makanan dan minuman yang Mbak Nisa konsumsi. Sekiranya Mbak Nisa bersedia tidak melakukan wawancara 24-hour recall dengan saya? Iya bersedia Mbak. Baik Mbak Nisa, terima kasih banyak atas kesediaannya. Mari kita mulai ya Mbak Nisa. Jadi mohon dijelaskan apa saja sih makanan dan minuman yang Mbak Nisa konsumsi pada hari kemarin dari bangun tidur sampai Mbak Nisa akan tidur. Diharapkan Mbak Nisa juga menyebutkan semua makanan dan minuman yang Mbak Nisa konsumsi meskipun itu hanya makanan ringan ya Mbak, seperti kerupuk ataupun permen, mohon disebutkan. Silakan Mbak Nisa. Iya jadi Mbak, ada waktu pagi, kira-kira jam berapa? Oh, jam 10. Sekitar jam 10 itu saya ada makan nasi, mie goreng, telur, terus sama minum air. Terus pada siang harinya, sekitar jam 1 itu saya makan nasi, telur, sama ada sambal kacang, rempeyek sama minumnya air. Terus sekitar jam 6 sore saya ada makan lontong yang ada rempeyeknya juga, ada tahu juga, terus sama minum air. Terus pas malamnya jam 9 itu saya ada makan bakso yang di dalamnya itu ada kayak mie gitu, mie bihun, terus sama air. Udah. Begitu ya Mbak Nisa. Saya akan mereview kembali ya Mbak, apakah ada makanan dan minuman yang terlewat atau belum saya sebutkan Mbak. Mohon dikoreksi ya Mbak, dan ditambahkan jika ada makanan dan minuman yang terlewat ya Mbak Nisa. Pada pagi hari, tepatnya jam 10, Mbak Nisa makan nasi, mie goreng, telur, dan air mineral. Begitu ya Mbak. Kemudian jam 1 siang, Mbak Nisa makan nasi, telur, sambal kacang, rempeyek, air. Kemudian pada sore hari Mbak Nisa makan lontong, tahu, rempeyek, dan minum air ya Mbak. Lalu pada jam 9 malam Mbak Nisa ini mengkonsumsi bakso, mie, dan air. Apakah ada makanan yang belum saya sebutkan Mbak? Tidak ada Mbak, sudah disebutkan semua. Baik Mbak Nisa. Kemudian saya mau menanyakan mengenai makanan yang Mbak konsumsi pada pagi hari, tepatnya jam 10 itu tadi. Mbak Nisa mengkonsumsi mie goreng tersebut, apa itu beli atau olahan sendiri ya Mbak? Olahan sendiri. Mohon dijelaskan ya bahan atau komposisi makanannya itu apa saja ya Mbak? Nah dasarnya mie kuning itu sih, mie kuning itu terus kayak bumbu-bumbunya itu mungkin ada cabai, bawang merah, bawang putih kayak gitu, terus ditumis biasa, terus minyak dimasukin, dikasih kecap. Kayaknya sih gitu, soalnya yang masak ibu saya juga Mbak.
Ya, baik Mbak. Selanjutnya saya menanyakan mengenai pengolahan telur. Telur yang Mbak Nisa konsumsi pada pagi hari bersamaan dengan mie goreng itu tadi, apakah ada tambahan? Mohon dijelaskan ya bahan dan komposisinya. Kalau tambahan sih nggak ada sih, cuma telur diceplok, digoreng kayak biasanya. Oh, telur ceplok ya Mbak. Kemudian ya Mbak Nisa, mengenai pada siang harinya Mbak Nisa juga mengkonsumsi telur ya? Apakah telurnya juga sama diceplok? Iya, sama. Oh begitu ya Mbak Nisa. Pada siang hari ini Mbak Nisa juga mengkonsumsi rempeyek ya? Kalau boleh tahu itu beli atau olahan sendiri? Dan mohon dijelaskan bahan atau komposisi makanannya itu apa aja ya Mbak Nisa? Kalau rempeyeknya itu beli sih. Jadi mungkin kalau bahannya itu kayak tepung rempeyek pada umumnya yang warnanya agak kuning-kuning itu kan udah ada tuh yang bungkusan. Mungkin sih, saya juga kurang tahu. Selain itu kayak nggak ada campuran apa-apa. Oh, tidak ada campuran seperti kacang tanah? Oh, nggak ada. Oh, baik. Lalu pada sore harinya nih, Mbak Nisa ini mengkonsumsi lontong, tahu, rempeyek ya. Ini bagaimana ya Mbak? Maksudnya bahannya ini kan pasti lontong, tahu, sama rempeyek. Nah, ini diolah seperti apa gitu loh Mbak? Kalau lontongnya itu kan saya beli. Nah, di lontong kecapnya, lontongnya ini lontong kecap. Jadi kayak, tapi sebenarnya cuma ada kayak lontong jenis-jenis kayak gitu, terus sama ada tahu, kecambah, sama seledri dikit. Bumbunya kayaknya bumbu kecap sih, soalnya namanya juga lontong kecap. Udah itu sih. Kalau rempeyeknya itu rempeyek yang saya gunakan pas waktu siangnya, kan masih kayak sisa gitu. Ya, baik Mbak Nisa. Selanjutnya pada malam hari nih Mbak Nisa. Mbak Nisa mengkonsumsi bakso. Baksonya ini beli sendiri atau Mbak Nisa olah gitu? Mohon dijelaskan bahan atau komposisi dari bakso tersebut ya Mbak. Kalau baksonya itu saya beli ya. Nah, mungkin kalau bahan-bahannya sama kayak bakso pada umumnya, bakso daging ayam, kayaknya sih. Terus sama itu di dalam baksonya itu ada mie bihun. Udah sih, sampai itu aja, sama ada kuahnya juga. Kuahnya udah kayak dikasih saus, kecap, sama sambal gitu. Oh ya, mie pada malam hari ini yang Mbak Nisa maksud ini mie bersama bakso atau mie berbeda lagi Mbak? Iya, mie bersama baksonya itu. Oh, mie putih atau kuning ya Mbak kalau boleh tahu? Mie bihun. Oh, bihun ya. Baik, Mbak Nisa, saya akan menanyakan kembali mengenai bagaimana metode pengolahan dari mie goreng pada siang hari itu, pada pagi hari, mohon maaf. Gimana Mbak, bisa diulangi? Maaf, kurang fokus. Ya, jadi pada pagi hari Mbak Nisa kan mengkonsumsi mie kan ya. Nah, mie-nya ini bagaimana metode pengolahannya? Dalam bentuk mie kuah kah atau mie goreng, dan bagaimana cara mengolah mie tersebut? Seperti itu Mbak. Metode pemasakan. Digoreng kan tadi sudah saya jelaskan, ditumis, terus minyak dimasukin, dikasih kecap. Oh iya, mohon maaf ya Mbak. Oke. Iya, nggak apa-apa. Baik Mbak Nisa, di sini selanjutnya saya akan mereview kembali bahan makanan dan cara pengolahan atau pemasakan dari makanan yang Mbak konsumsi kemarin ya. Mohon dikoreksi dan ditambahkan apabila saya salah menyebutkannya. Baik, yang pertama pada pagi hari Mbak Nisa ini mengkonsumsi nasi ya. Kemudian mie goreng dengan cabai, bawang putih, bawang merah itu ditumis. Lalu dengan air mineral ya Mbak. Siang harinya Mbak Nisa mengkonsumsi nasi, telur ceplok, sambal kacang yang langsung diseduh dengan air. Bahan sambal kacangnya ini kacang, gula merah, cabai, garam. Kemudian rempeyeknya ini rempeyek beli, itu rempeyek tepung biasa ya Mbak, tidak ada tambahan apapun. Lalu dengan mengkonsumsi juga air mineral. Pada sore harinya Mbak Nisa mengkonsumsi lontong, tahu, dan rempeyek serta air. Lontong ini diolah dengan dicampurkan kecambah, seledri, kecap pada lontong dan tahunya ya Mbak. Lalu pada malam harinya Mbak Nisa ini mengkonsumsi bakso, dan di dalam bakso itu ada mie bihun, seledri ya. Lalu baksonya bakso daging ayam dan mengkonsumsi air. Sebelumnya, apakah ada makanan atau minuman yang terlewat dan harus dipastikan? Kalau makanan atau minumannya nggak ada yang terlewat, tapi mungkin sambal kacangnya itu ada kayak bahan-bahan lain yang saya nggak tahu ya Mbak.
Oh ya, itu secara garis Gitu. besar ya, begitu ya Mbak? Iya, heeh. Oh ya. Kalau boleh tahu sebelumnya, tadi baksonya itu pentolnya berapa ya Mbak? 3 biji. 3 ya? Baik Mbak. Dari semua ini, ada salah satu yang membuat saya tertarik, salah satunya ini kecap. Kecap yang dibuat dan dicampurkan kepada lontong dan juga tahu itu. Kecap ini kalau boleh tahu mereknya apa ya Mbak? Saya nggak tahu ya, soalnya kan itu lontongnya beli gitu. Oh, itu beli. Baik Mbak. Yang dicampur pada mie goreng pagi hari itu mereknya apa? Itu kan juga dikasih kecap kan? Oh ya, sawi. Apa? Mohon maaf. Tidak terdengar. Kecap merek sawi. Oh, sawi. Kecap. Ya. Saya pikir sawi ada tambahan lain. Oke. Baik, Mbak Nisa. Kemudian, apakah Mbak Nisa tahu? Baik, Mbak Nisa, saya mau menanyakan, air mineral yang Mbak Nisa konsumsi ini air mineral botolan atau direbus atau bagaimanakah? Airnya beli sendiri. Beli sendiri. Direbus sendiri, maaf. Oh ya, direbus sendiri ya Mbak. Nah, direbus sendiri ya Mbak. Baik Mbak Nisa, kalau boleh tahu selanjutnya nasinya ini berapa centong ya pada pagi hari itu? 2 centong. 2 centong. Kira-kira Mbak Nisa tahu nggak mie gorengnya ini berapa gram atau berapa sendok? Kalau saya ngambilnya 2 sendok makan. 2 sendok makan. Dan telur yang dikonsumsi pada pagi hari ini telur ceplok 1 butir atau berapa Mbak? Iya, 1 butir. 1 butir ya Mbak. Air mineral yang dikonsumsi berapa gelas Mbak? 1 gelas. 1 gelas. Kemudian pada siang hari Mbak Nisa mengkonsumsi nasi. Nasinya berapa centong Mbak? 2 sama kayak yang pagi. 2 ya. centong juga. Telurnya ini telur 1 butir juga ya sama yang kayak tadi. Iya. Nah, selanjutnya sambal kacang nih. Sambal kacang kan Mbak Nisa seduh dengan air. Sambal kacang ini ngambilnya berapa sendok Mbak? Pas belum diseduh sama air, itu 1 sendok makan, terus saya kasih air kan, airnya kira-kira berapa ya? Airnya ada 5 sendok makan lebih lah. 5 sendok makan, baik Mbak. Selanjutnya, Airnya, terus pas, sebentar, pas sambalnya udah diseduh, itu saya ngambilnya 3 sendok makan, pas udah jadi cair. oh ya, jadi yang dikonsumsi 3 sendok makan sambal kacang ya Mbak? Benar begitu ya Mbak? Iya benar. Ya, kemudian nilai rempeyek nih, berapa buah yang dikonsumsi? Saya kan belinya bungkusan gitu Mbak ya, jadi saya kayak ya ngambilnya nggak kayak buah-buah kayak per lembar gitu nggak, jadi kayak saya ngacak itu ngambilnya saya patah-patah lah. Tadi kemarin saya sempat nimbang, kira-kira itu sebentar Ya Mbak. sekitar 20 graman yang saya makan. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Air yang dikonsumsi pada siang hari ini sekiranya berapa gelas ya Mbak? 1 gelas juga. Nah, juga pada sore hari Mbak Nisa mengkonsumsi lontong. Lontongnya ini berapa lontong atau berapa iris? Kalau untuk irisnya saya nggak tahu sih ya. Jadi itu hasilnya nanti sebelumnya itu kayak berapa kotak lontong itu saya nggak tahu kan. Udah kayak langsung dibungkus-bungkus gitu. Tapi kemarin saya juga sempat nimbang, itu kalau nggak salah ada 164 gram. 160-an lah beratnya. 160 ya. Baik Mbak Nisa, selanjutnya mengenai tahu. Tahunya Mbak Nisa berapa potong atau sudah tahu gram-gramannya? Kalau nggak salah itu tahunya kemarin 1 potong lah. Terus saya belah-belah sendiri gitu. Baik Mbak Nisa, selanjutnya mengenai rempeyek. Rempeyek yang Mbak Nisa makan pada sore hari ini apakah sama dengan siang hari? Maksudnya juga dipatah-patah, jadi kurang tahu berapa gramnya, atau Mbak Nisa sudah mengukur? Iya, sisanya yang tadi siang. Berapa ya? 25-an lah, 20-an lah pokoknya. Hampir sama. Jadi kayak separuh-separuh gitu. Oh iya. Jadi pada sore hari Mbak Nisa juga mengkonsumsi air. Airnya kalau boleh tahu berapa gelas ya? Gelas, mohon maaf. Masih bentar-bentar. 1 gelas juga.
Baik, selanjutnya pada malam harinya Mbak Nisa mengkonsumsi bakso daging ayam. Kira-kira ada 3 pentol ya Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Nisa Iya. tahu nggak berapa ukuran per gramnya? Per pentolnya itu berapa gram gitu? Atau ukuran semuanya lah? Saya nggak ngitung ininya sih, gramnya sih semuanya, tapi sisa 2 pentol itu beratnya 36. 2 pentol. Jadi Mbak Nisa ini dalam satu porsi ada 3 pentol, tapi yang dimakan 2 pentol gitu. Tiga ini makan 3. Oh ya, baik. Selanjutnya pada malam hari Mbak Nisa juga mengkonsumsi mie bihun. Kira-kira berapa sendok makan? Di baksonya. Ya, di baksonya atau Mbak Nisa tahu gramnya? 4 sendok makan. Oke, baik. Selanjutnya mengenai air yang dikonsumsi pada malam hari, kira-kira berapa gelas ya Mbak? Sama sih semuanya segelas, tapi saya beda-beda gitu. Oh, iya. Berapa milinya beda-beda. Oh, ya. Baik, Mbak Nisa. Selanjutnya saya akan konfirmasi ulang ya dengan bantuan foto buku bahan makanan ya Mbak Nisa, agar lebih mudah mengingat porsi makanan yang dikonsumsi oleh Mbak Nisa. Mohon saya dibantu untuk menunjukkan gambar mana yang sesuai dengan porsi makanannya ya Mbak. Sebentar ya Mbak, izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat Mbak? Baik Mbak Nisa, saya akan menanyakan konsumsi pagi harinya ya. Mbak Nisa kan mengkonsumsi nasi. Iya. Ya, sebentar Mbak. Oh ya, ini tadi Mbak Nisa mengatakan bahwa pada pagi hari ini mengkonsumsi 2 centong nasi. Kalau boleh tahu centongnya yang mana ya Mbak? Tolong ditunjukkan. Yang B. Yang B. Baik, berarti totalnya ada 120 gram nasi ya. Kemudian pada siang hari Mbak Nisa juga mengkonsumsi nasi. Iya, Nah, benar. 2 centong juga ya? Apakah centongnya juga sama? Sama. Baik, pada sore hari Mbak Nisa mengkonsumsi lontong. Sebentar, saya carikan gambar lontongnya. Kalau boleh tahu, lontongnya ini yang dikonsumsi kira-kira 1 buah atau 1 potong? Atau berapa potong gitu dari gambar di layar? Berapa ya kira-kira? Saya nggak ngitung sih Mbak. Tapi ya itu, saya cuma tahu beratnya aja, gramnya aja. Oh ya udah. Kira-kira itu ada 160-an. Ya betul berarti Mbak. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai konsumsi mie pada pagi harinya ya Mbak. Bentar, mie itu. Nah, apakah mie seperti ini yang Mbak konsumsi? Iya, tapi digoreng. Bagaimana Mbak? Kurang terdengar. Iya, mie kuning kayak gitu, tapi mie-nya digoreng. Oh ya, digoreng. Jadi kira-kira mie-nya itu yang Mbak tahu berapa sendok makan atau 1 piring segini? 3 sendok makan. 3 sendok makan berarti 30 gram ya Mbak? Ya, Kemudian, ya. Baik, pada malam harinya aku masih Mbak. Mbak Nisa mengkonsumsi mie bihun ya? Kira-kira berapa sendok makan? Ya. 4 ya? 4. Jadi 40 gram ya Mbak? 53. Kemudian mengenai di telur. Kemudian Mbak Nisa mengenai telur ya, telur yang Mbak konsumsi telur ceplok. Sebentar ya, telur 100. Telur ceplok 1 butir ya Mbak? Iya. Baik, ini sekitar 60 gram. Lalu pada sorenya bisa konsumsi tahu. Tahunya
Pada sore hari Mbak Nisa mengkonsumsi tahu ya Mbak, sekitar 1 potong. Kalau boleh tahu, potong tahu itu seperti poin pada nomor berapa ya Mbak? Yang B, sedang B. Yang B, potong sedang. 1 potong saja ya Mbak? Iya. Jadi 40 gram ya Mbak. Masukin. Lalu Mbak, mengenai bakso yang Mbak konsumsi pada malam hari, itu ada 3 pentol. Tadi sudah Mbak sebutkan, kira-kira ada, kalau 2 pentol 36, berarti kira-kira kalau 3 pada bakso yang Mbak konsumsi pada malam hari itu kira-kira ada 3 pentol. Nah, 2 pentol itu 36 gram, berarti 3 pentol itu 50 gram ya Mbak. Kemudian mengenai rempeyek nih Mbak, rempeyek yang Mbak konsumsi pada siang hari dan sore hari sudah Mbak sebutkan tadi bahwa masing-masing 20 dan 25 ya. Baik, sekarang mengenai air mineral nih Mbak, air minuman yang Mbak konsumsi. Bentar ya. Pada pagi hari Mbak Nisa mengkonsumsi berapa mili ya Mbak? Kalau boleh tahu. 1 gelas gimana? 1 gelas yang besar 320 itu tapi nggak full. Jadi mungkin kayak sekitar 300-an. 300 mili. Lalu pada siang hari Mbak Nisa juga mengkonsumsi air 1 gelas. Kira-kira gelas yang mana ya Mbak? Gelas yang nomor 3 dari kiri. 290 ya? Iya. Iya. Dari 290. Lalu pada sore hari Mbak Nisa juga mengkonsumsi air nih. Kira-kira gelas yang mana? Sebentar. Saya lupa. Ya Mbak Nisa, maka mengingatnya kembali. Kalau nggak salah yang 185. 100. Iya, tapi nggak sampai full. Baik Mbak. Jadi kira-kira 165-an ya? Iya, benar. Lalu pada malam hari Mbak Nisa juga mengkonsumsi air. Kira-kira gelas yang mana nih? Sama kayak tadi, yang sore tadi. Jadi 165 juga. 160-an. Iya. Baik Mbak, sebentar ya, saya akan stop share screen dulu. Baik Mbak Nisa, saya review kembali ya Mbak. Saya mohon dikoreksi kembali dan ditambahkan jika ada makanan dan minuman yang terlewat atau ada yang belum saya sebutkan. Baik, yang pertama pada pagi hari Mbak Nisa mengkonsumsi nasi 2 centong sekitar 120 gram. Selanjutnya ada mie goreng 2 sendok Mbak. Yang pertama pada pagi hari, yang pertama ada nasi yaitu 2 centong sekitar 120 gram. Kemudian mie goreng 3 sendok makan yaitu 30 gram, 1 butir telur yaitu 60 gram. Pada siang hari Mbak Nisa mengkonsumsi nasi 2 centong yaitu 120 gram, kemudian telur ceplok juga 1 butir yaitu 60 gram, dan sambal kacang 1 sendok makan dan 5 air atau 5 sendok makan, tapi yang dikonsumsi hanya 3 sendok makan sambal kacang ya Mbak. Betul begitu ya Mbak? Lalu Iya, benar. mengenai rempeyek nih Mbak, rempeyeknya ini Mbak Nisa tadi mengatakan bahwa yang dikonsumsi hanya 20 gram ya Mbak. Kemudian air 1 gelas pada siang hari ini dikonsumsi 290 ml. Lalu pada sore hari Mbak Nisa mengkonsumsi lontong yaitu 160 gram. Pada selanjutnya ada tahu ini dikonsumsi 1 potong yaitu 1 potong sedang sekitar 40 gram. Kemudian rempeyek juga 25 gram, air 1 gelas 165 ml. Pada malam hari bakso sekitar 3 pentol berarti 51 gram, mie bihun 4 sendok makan berarti 40 gram, air mineral yang dikonsumsi pada malam hari 1 gelas yaitu 165 ml. Apakah ada makanan dan minuman yang belum saya sebutkan atau saya salah menyebutkannya? Yang pagi hari kurang disebutin airnya aja sih. Selain itu udah semua kok Mbak. Oh ya Mbak, mohon maaf. Saya sebutkan ya Mbak, mungkin saya terlewat. Pada pagi hari Mbak Nisa meminum air mineral 1 gelas yaitu 300 ml. Benar itu ya Mbak? Iya. Baik, selanjutnya Mbak Nisa, saya menanyakan apakah Mbak Nisa ini juga mengkonsumsi suplemen atau vitamin? Enggak sih, enggak
ada. Baik, tidak ada ya. Atau obat-obatan tidak ya, Mbak? Enggak. Ya, baik, saya lanjut ya, Mbak. Selanjutnya saya menanyakan apakah hasil wawancara yang sudah kita lakukan tadi itu di luar kebiasaan makan Mbak Nisa. Kalau di luar kebiasaan makan, mohon dijelaskan perbedaannya di sisi mananya ya, Mbak? Nggak ada sih kayaknya. Biasanya juga makannya segitu-segitu. Saya nggak ada standar makan tertentu sih. Sehari berapa kali itu nggak ada. Mbak Nisa, maksud dari di luar kebiasaan makan Mbak Nisa ini adalah seperti apabila kalau di rumah biasanya Mbak Nisa mengkonsumsi nasi merah. Namun karena ada suatu hal, akhirnya Mbak Nisa ada acara di luar kota, lalu mengkonsumsi nasi putih. Nah, itu yang dimaksud dengan di luar kebiasaan makan. Apakah Mbak Nisa ada kendala seperti itu? Nggak ada sih. Jadi semua dikonsumsi pada saat di rumah ya? Iya. Oh, begitu ya Mbak. Kalau begitu, kiranya kita bisa mengakhiri sesi wawancara ini ya Mbak. Nanti kita bisa melihat apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh Mbak Nisa ini sudah memenuhi kebutuhan tubuh atau tidak ya Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Nisa. Jika ada makanan atau minuman yang terlewat dan Mbak Nisa baru teringat, mohon untuk mengabari atau menghubungi saya lagi ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat sore juga.